Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor, penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, suatu pemandangan menarik ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan sekelompok dengan kita. Suatu hari saya bekerja di gereja guna mempersiapkan untuk menyambut hari raya Natal. Dalam kesempatan itu salah satu keluarga Katolik membawa salah satu saudaranya yang beragama Muslim. Hal yang unik adalah ketika dia ikut membantu membersihkan gereja, tepatlah di bagian altar dan di depan tabernakel. Orang ini sangat menaruh hormat dengan cara menundukkan kepala ke arah tabernakel yang belum tentu dia tahu apa isinya di dalamnya. Hal yang kurang menyenangkan adalah ketika umat Katolik sendiri yang mengerti tabernakel serta apa yang ada di dalamnya kurang menghormati sakramen Maha Kudus ketika dalam perayaan Ekaristi. Ketika perayaan misa ada yang sibuk dengan handphonenya, ada yang asik ngobrol ketika pastor berkhotbah, ada yang keluar masuk gereja karena bosan duduk lama di gereja, dan banyak alasan lain yang membuat merasa tidak nyaman. Saudara-saudariku yang terkasih, sadar atau tidak, kadangkala kita memandang mereka yang tidak segolongan dengan kita tidak memiliki kemampuan, atau kita memandang rendah mereka. Kita selalu menganggap diri kita lebih benar, lebih menghormati, lebih memiliki kualitas yang baik. Dalam hal ini Yesus menegaskan, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu mengumpat aku. Maka dari pengalaman dia di atas, kita dapat belajar lebih baik lagi cara melihat dan menilai orang lain, khususnya yang bukan beragama Katolik. Saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus menunjukkan suatu sikap yang positif, yakni sikap toleran terhadap sesama yang tidak segolongan. Markus mengisahkan bahwa pada suatu kesempatan Yohanes melihat seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Lalu ia dan teman-temannya mencegahnya karena ia
bukan pengikut Yesus Kristus. Mungkin saja Yohanes berpikir akan mendapat pujian dari Yesus. Tetapi ternyata Yesus justru membuka wawasan Yohanes dan teman-temannya untuk lebih terbuka lagi kepada sesama yang berbeda pandangan hidup dan keyakinan dengan mereka. Yesus mengatakan kepada Yohanes supaya jangan mencegah mereka karena orang itu tidak mengumpat Yesus. Orang itu tidak melawan Yesus, maka ia juga berada di pihak Yesus bersama komunitas para rasulnya. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta Santo Polikarpus. Santo Polikarpus adalah seorang uskup gereja perdana di Smyrna, Turki. Menurut sejarah, Polikarpus adalah murid Santo Yohanes Penginjil, memimpin gereja di Smyrna. Dalam masa kepemimpinannya sempat terjadi kekacauan yang didalangi oleh para musuh gereja pada tahun 155. Dan Polikarpus ikut ditangkap. Kepada mereka ia berkata, "Jadilah kehendak Tuhan atas diriku." Ia memohon agar kepadanya diberikan waktu sedikit untuk berdoa. Setelah itu ia dibelenggu dan diarak ke tengah-tengah orang banyak menuju kediaman prokonsul untuk diadili. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sewaktu diadili, prokonsul dengan keras memaksanya untuk menghujat Yesus dan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi Romawi. Ia dengan tegas berkata, "Sudah 86 tahun saya mengabdi Kristus dan tidak pernah saya alami Kristus berbuat salah. Bagaimana mungkin saya menghujat Raja dan Penyelamatku? Tuhanku Yesus Kristus tidak hanya berkata bertahanlah dan teguhlah dalam imanmu. Cintailah sesamamu, berbelas kasihanlah kepada sesamamu, dan bersatulah di dalam kebenaran." Mendengar kata-kata Polikarpus, wajah prokonsul menjadi merah dan nampak marah. Kemudian dengan segera ia menjatuhkan hukuman bakar atas diri Polikarpus. Hukuman ini tidak sedikit pun menggetarkan hati Polikarpus karena ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya. Ia bahkan mensyukuri peristiwa tragis ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, melalui permenungan hari ini kita diajak untuk lebih terbuka, lebih membuka diri serta hati terhadap orang-orang yang tidak segolongan dengan kita. Semoga kita mampu belajar dari orang-orang yang kurang sepaham dengan kita. Semoga diri kita mampu meneladani ketangguhan iman yang dimiliki oleh Santo Polikarpus yang dengan setia dan taat kepada kehendak Allah. Dia rela mati demi mempertahankan imannya akan Yesus. Semoga kita mampu menjadi pelaku-pelaku pewarta iman yang sejati. Bukan saja dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan yang nyata. Bukan saja banyak bicara untuk menjelekkan orang lain, melainkan banyak bicara dan tindakan untuk membangun kebaikan bersama. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami syukuri rahmat-Mu sampai hari ini. Engkau perbolehkan kami menikmati indahnya ciptaan-Mu. Kami bersyukur untuk iman yang kami hidupi sampai saat ini. Kami mohon berkatilah kami agar mampu dengan setia mengamalkan iman yang kami miliki kepada orang-orang
yang bukan segolongan dengan kami, dengan tindakan dan perbuatan baik kami sehari-hari. Hilangkanlah dari diri kami sikap meremehkan dan merendahkan orang lain, dan sikap mengagung-agungkan diri. Ini semua kami mohon agar kami mampu menjalin relasi yang lebih baik dengan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.